2022 baru saja resmi rilis Juknis atau buku petunjuk teknis untuk melakukan pendaftaran pendataan non ASN 2022. Nah, di sini bagi teman-teman yang nanti akan melakukan pendaftaran untuk membuat akun, kemudian melengkapi data, sebaiknya teman-teman cermati dulu untuk petunjuk teknisnya. Seperti apakah petunjuk teknisnya dan bagaimanakah cara unduhnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ini adalah merupakan buku petunjuk teknis untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 yang baru saja dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang mana dalam daftar isinya di sini ada informasi, yaitu mulai dari langkah-langkah membuat akun, mencetak kartu informasi akun, login dan pengisian biodata, kemudian mengisi riwayat pekerjaan, resume pendataan non-ASN, dan juga cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Yang benar di sini untuk langkah-langkah ini adalah yang teman-teman harus lakukan dan dipastikan semua datanya ini adalah benar ya teman-teman, sampai dalam tahap akhir yaitu cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Sebelum kita mencoba untuk melihat lebih jauh terkait tentang buku petunjuk pendaftaran ini, nah cara untuk mengunduhnya ini adalah silakan teman-teman di sini buka di Google, kemudian ketikkan kata kunci yaitu seperti ini. Kemudian kalian bisa klik enter. Selanjutnya di sini kalian bisa scroll ke bawah. Kemudian teman-teman bisa pilih label yaitu CPNS. Kemudian pada bagian ini teman-teman akan mendapatkan salah satu artikel yaitu download buku petunjuk pendataan non-ASN 2022 untuk melakukan pendataan non-ASN. Kalian bisa klik di sini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah untuk mendapatkan link downloadnya. Kita scroll. Selanjutnya di sini kalian bisa klik download buku petunjuk pendataan non-ASN. Maka kita akan diarahkan menuju ke Google Drive dan sampai sini teman-teman bisa klik saja unduh di sini ya, atau dicetak. Berikutnya nanti akan masuk ke dalam folder penyimpanan laptop ataupun juga HP teman-teman. Oke, masuk di sini. Setelah itu nanti teman-teman tinggal buka saja dan dicermati bagaimanakah langkah-langkah untuk melakukan pendataan non-ASN tahun 2022. Di sini untuk yang pertama, untuk lalur pendaftaran pendataan non-ASN inilah kita mengikuti dulu, yaitu kita coba klik. Soalnya di sini untuk alur proses pendataan non-ASN ini terdiri dari dua tahapan, yaitu membuat akun untuk mencetak kartu informasi pendaftaran ini sesuai dengan gambar 1. Selanjutnya setelah itu mendapatkan kartu informasi pendaftaran, kemudian tenaga non-ASN melanjutkan proses login dan juga pengisian data ya. Jadi di sini untuk yang pertama ini adalah dari teman-teman alur user THK2 dan juga pegawai non-ASN inilah membuat akun seperti ini. Mulai dari THK2 dan pegawai non-ASN kita membuat akun pendaftaran. Nah di sini kita pastikan data kita ini sudah didaftarkan ya oleh admin instansi kita masing-masing. Selanjutnya di sini kita melakukan pengecekan identitas. Selanjutnya di sini kita akan melengkapi data, kemudian mencetak kartu informasi pendaftaran. Nah di sini pada bagian melengkapi data ini adalah kita menyiapkan yaitu KTP dan juga pas foto. Kemudian kalau misalkan kita ketika melakukan pengecekan identitas ini kita gagal melengkapi data, ini akan ada notifikasi data ini salah atau belum ditambahkan oleh admin. Jika kita sudah mencetak kartu informasi akun, nah berikutnya di sini kan kita sudah membuat akun.
Berikutnya kita login teman-teman. Nah di sini kita login dari THK2 dan juga pegawai non ASN. Ini kita login. Berikutnya kita mengisi biodata. Kemudian di sini kita jika ada permasalahan data ya, nanti ada helpdesk dan juga FAQ. Ini teman-teman bisa mendapatkan pemecahan untuk permasalahannya. Selanjutnya di sini kita bisa melengkapi berikutnya ya, yaitu pada bagian persiapan, yaitu kita upload yaitu bukti pembayaran, kemudian SK jabatan. Ini pada bagian melengkapi data riwayat. Kemudian kita lihat view resume dari teman-teman THK2 ini ya. Kemudian kita cetak kartu pendaftaran. Inilah hal-hal yang harus disiapkan ya sebelum melaporkan data diri atau selanjutnya disebut mendaftar sebagai tenaga non ASN. Ini pada pendataan tenaga non ASN 2022 ini kita memastikan persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ini kita siapkan kartu tanda penduduk ya, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Kemudian kartu keluarga, kemudian kita siapkan ijazah, kemudian kita siapkan pas foto, kemudian swafoto atau selfie, kemudian surat keputusan atau SK jabatan, kemudian bukti pembayaran gaji. Berikutnya kita masuk pada bagian tata cara pendaftaran pendataan non ASN ya. Nah di sini untuk tata caranya ini mulai dari membuat akun. Nah di sini mulai dari membuat akun. Nanti kita akan berikan tutorial secara live-nya teman-teman, dikarenakan di daerah sini juga belum. Dan juga portalnya ini masih akan segera dibuka ya. Nah di sini untuk mendaftarkan diri pada tenaga non ASN ini, maka harus membuat akun terlebih dahulu. Langkah membuat akunnya ini adalah kita ini masuk ke portal yaitu pendataan non ASN bkn.go.id. Kemudian tampilannya adalah yang seperti ini ya. Benar, ini adalah untuk tampilannya, ini adalah yang seperti ini tadi teman-teman. Nah seperti ini, inilah tampilannya ya. Nanti kita melakukan pendaftaran, ini membuat akun, kemudian untuk loginnya ini adalah kita bisa klik di sini. Ketika kita ingin membuat akun ini, kita pastikan bahwa data kita ini sudah didaftarkan ya oleh admin instansi masing-masing pada aplikasi pendataan non ASN, sehingga nama kita itu akan masuk dalam database yang ada di pendataan non ASN ini. Dan berikutnya di sini kita membuat akun pendataan non ASN dengan cara klik buat akun ya. Nah kita klik buat akun. Ya benar, kalau misalkan di sini ini kita klik buat akun ini atau klik di sini ya teman-teman, maka akan muncul tampilan yang seperti ini teman-teman. Nah ini kita buat akun, akan tampil pada halaman langkah 1 pengecekan identitas. Langkah ini tujuannya untuk memastikan bahwa data kita ini sudah didaftarkan oleh admin instansinya. Tampilannya ini adalah ada yang seperti ini teman. Inilah tampilan untuk ketika kita membuat akun ya, dan juga pengecekan identitas. Ini sama halnya ketika kita membuat akun SSCASN yang terdahulu itu teman-teman. Nah ini, kemudian tenaga non ASN ini kita melengkapi data-data yang harus diisi ya, sesuai dengan tampilan pada langkah 1, yaitu kita masukkan nomor induk kependudukan atau NIK ya, ini harus sesuai dengan KTP, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, nomor handphone, ini sesuai dengan data diri kita masing-masing. Kemudian kita masukkan alamat email pribadi yang aktif dan captcha pada layar nih yang akan tertera ya. Berikutnya tampilannya akan yang seperti ini. Setelah kita masukkan captcha, kita bisa klik lanjutkan. Jika telah melengkapi semuanya, kita klik lanjutkan. Nah berikutnya tampilannya ini adalah yang seperti ini. Nah ini teman-teman, kita masuk pada bagian yang kedua. Nah berikutnya di sini kita bisa mengupload berkas ya, yaitu yang pertama ini kita mengupload file KTP. Nah ini ada file KTP yang harus kita upload, maksimal adalah 200 KB. Kemudian kita upload pas foto ya, pas foto ini juga 200 KB. Dan berikutnya di sini kita membuat password.
kemudian konfirmasi password. Pastikan untuk passwordnya ini nanti disimpan ya, jangan sampai lupa. Kemudian kita buat pertanyaan 1, pengaman 1, pengaman 2, kemudian pertanyaan pengaman 2 dan jawabannya. Nah, ini nanti gunanya untuk kita reset password kalau misalkan kita lupa password ya, atau gagal login. Kemudian kita masukkan captcha, kemudian kita klik lanjutkan, teman-teman. Nah, ini adalah setelah selesai kita klik lanjutkan. Nah, berikutnya di sini maka akan ada tampilan yang seperti ini ya. Kemudian langkah ketiga dalam buatan akun ini dilanjutkan dengan pengecekan ulang data atau resume ya. Ini wajib melakukan pengecekan ulang data-data yang telah diisikan ya pada langkah 1 dan 2. Jika data-data itu diyakini telah sesuai, maka kita klik proses pembuatan akun ya. Jika ingin melakukan perbaikan, ini teman-teman bisa klik pada bagian kembali. Dan di sini juga ditegaskan bahwa ketika kita sudah mengakhiri, ini sudah nggak bisa ya untuk mengubah data kita lagi. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tombol kembali. Ini untuk kita tombol kembali manakala kita ingin memperbaiki data yang mungkin ada yang salah. Kemudian kalau sudah fix selesai, ini kita klik proses pembuatan akun. Nah, selanjutnya akan ada tampilan yaitu silahkan klik proses pembuatan akun, akan tampil notifikasi ini ya. Ini kita klik iya, ini berarti kita menyetujui bahwa telah diakhiri. Setelah itu kita mencetak kartu informasi akun ya, teman-teman. Nah, di sini sama halnya dengan pendaftaran CASN kemarin, yaitu ketika kita sudah fix, ini kita bisa cetak informasi pendaftaran. Ini kartu cetak informasi pendaftaran. Kemudian ada tombol yaitu lanjutkan login ke pendaftaran. Sehingga kalau misalkan kita cetak kartu pendaftaran, tampilannya adalah yang seperti ini ya. Nah, ini kartu informasi akun pendataan tenaga non ASN. Kemudian di sini adalah tanggal jamnya. Kemudian berikutnya di sini setelah itu kita bisa melanjutkan login ya, teman-teman. Nah, melanjutkan login. Nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Kemudian kita masukkan nick dan juga masukkan password yang tadi sudah kita buat ya ketika membuat akun tadi. Berikutnya di sini setelah kita memasukkannya, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Maka akan muncul tampilan informasi untuk THK2, akan terlihat informasi data peserta XTHK2 pada halaman unggah dokumen pendukung. Sedangkan untuk pegawai non ASN maka langsung muncul halaman unggahan dokumen pendukung yang seperti ini ya. Nah, ini yaitu ijazah terakhir. Nah, ijazah terakhir silahkan unggah. Ini kita klik di sini untuk unggahnya. Nanti untuk tutorial live-nya akan saya berikan beberapa saat lagi ya. Kemudian tenaga non ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah itu adalah yang terakhir ya, dengan syarat ukurannya adalah 100 KB sampai dengan 1 MB. Kemudian kita bisa klik unggah di sini. Nah, gitu. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke galeri pencarian ya, untuk dokumen mana yang akan kita upload. Selanjutnya, jika sudah berhasil berkas memenuhi syarat, ukurannya dan juga formatnya, maka di sini akan ada tampilan ini, unggah ijazah berhasil. Kita klik baiklah. Tenaga non ASN yang ingin melihat dokumennya, teman-teman bisa klik di sini ya. Inti melihat lagi dokumennya itu udah benar atau belum, bisa klik di sini. Kalau misalkan ternyata setelah unggah, kalian bisa perbaiki dengan cara unggah di sini. Nah, maka nanti akan diberikan kesempatan untuk mengunggah ulang untuk dokumennya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kan kita akan masuk kepada tampilan yang seperti ini ya. Nah, ini kita baca. Perhatikan baik-baik. Setelah melakukan unggah dokumen, maka kita melakukan pengisian biodata, melengkapi biodata seperti ini. Nah, ini mulai dari nama kita ini otomatis sudah masuk karena kita sudah melakukan pendaftaran tadi. Kemudian jenis kelamin, kemudian di sini kabupaten kita mana, status perkawinan,
Kemudian di sini kita bisa melihat inilah data-data ini nanti setelah diinput ya dari admin instansinya. Maka bagian-bagian yang masih ada kotak merah inilah nanti yang akan kita lengkapi, yang akan kita isi, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita baca semuanya. Di sini ada penjelasan untuk kolom tempat tanggal lahir sesuai ijazah ya, tempat lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun yang terisi secara otomatis. Pada form ini tenaga non-ASN ini masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulusnya. Nah, selanjutnya di sini misalkan juga untuk memilih jenis kelamin ya, kemudian masukkan email, kabupaten kota. Kita pastikan untuk di sini apakah kita itu masuk dalam kabupaten atau kota. Ini tentunya harus kita cermati ya. Kemudian di sini untuk statusnya apakah sudah menikah ataukah belum. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk gelarnya, gelar depan kalau nggak ada ini kita bisa strip seperti ini ya. Kemudian untuk gelar belakang ini kita sesuaikan dengan gelar kita. Kemudian nomor HP, kemudian alamat domisili, kemudian agamanya. Nah, selanjutnya di sini kita pada bagian pendidikan. Nah, di sini ini adalah warnanya sudah blur, namun di sini kita bisa membenarkan. Jadi fungsinya yang sebelah kanan ini adalah ini untuk melihat data yang diinput dari instansi ini apakah sudah benar ataukah belum. Kalau sudah ya kita buat sama, kalau belum ya kita bisa betulkan ya. Kemudian yang terakhir di sini kita masukkan kode CAPTCHA, kemudian kita klik selanjutnya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita akan diberi kesempatan untuk mengisi riwayat pekerjaan. Nah, pada bagian riwayat pekerjaan ini di sini kita mengisi datanya, yaitu bukti pembayarannya ini kita upload ya. Kita upload bukti pembayaran, kemudian upload SK. Nah, ini ada aksi, ini adalah kita untuk mengubahnya. Selanjutnya di sini kita bisa mengisi pada data awal tenaga non-ASN ini dapat mengubah data riwayat pekerjaan, melengkapi bukti pembayaran, beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubahnya, ini adalah kita bisa klik ubah yang tadi ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di sini adalah jenis pembayarannya APBN, kemudian jenis jabatan penandatangan adalah kepala pusat, misalkan adalah seperti itu. Nah, berikutnya di sini pada bagian riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ini adalah data yang diinputkan dari instansi, nomor SK-nya berapa, tanggal SK dan seterusnya. Kemudian kita tinggal melengkapi unggah bukti pembayaran kita. Kita upload di sini, SK-nya diupload. Aksi ini untuk mengubah atau mengganti. Nah, berikutnya di sini pada bagian tambah riwayat ini ya. Ini kalau misalkan versi mobile nih sepertinya ya. Ini kita bisa lengkapi jabatan kita itu pada bagian apa. Kemudian tambah riwayat. Dan nanti teman-teman bisa cek sendiri untuk buku petunjuknya. Nah, ini jadinya adalah nanti seperti ini, teman-teman. Kita bisa juga untuk menghapusnya kalau misalkan keliru ya. Oke, selanjutnya pada bagian tahap akhirnya, maka nanti kita akan masuk di bagian yaitu resume. Nah, resume itu adalah tempat kita untuk menceklis atau menandatangani persetujuan ya untuk data yang akan kita kirim. Nah, di sini ada nick kita dan seterusnya. Maka di sini kita checklist. Nah, ini di checklist ya. Di checklist ini menandai bahwa gelar kita ini enggak ada, ini benar apa enggak. Kalau benar ya checklist ya. Checklist itu artinya untuk menandai bahwa kita sudah setuju bahwa berkas ini sudah benar dan siap kita kirim. Nah, kalau sudah di checklist semua, di sini kita juga checklist di sini ya, teman-teman. Maka nanti akan ada tampilan yaitu seperti ini.
Nah, akan ada tampilan seperti ini. Sudah terchecklist semua ini ya. Sudah terchecklist semua. Maka kita klik akhiri proses pendaftaran. Nah, kita klik di sini akhiri proses pendaftaran ya. Ini menunjukkan bahwa kita sudah selesai. Kemudian ada tampilan setelah pendataan diakhiri dan proses, Anda nggak bisa mengubah data terkait pendataan seperti biodata, riwayat, dan pastikan semua itu udah benar ya. Kemudian kita klik iya kalau sudah fix positif. Berikutnya tampilannya akan seperti ini. Berikutnya kita tinggal mencetak kartu informasi akun lagi atau cetak kartu pendataan tenaga non ASN. Ini akan muncul dua tombol ya untuk cetak kartu informasi akun dan juga kartu pendataan tenaga non ASN. Ini adalah untuk juknisnya dari pendataan non ASN ini. Nah, nanti jadinya seperti ini untuk bukti pendataan non ASN teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Kita itu riwayat pekerjaannya di mana, dari kapan sampai kapan gitu kan. Kemudian data-data kita. Nah, berikutnya, nah seperti itu. Baiklah teman-teman, untuk nanti tutorial live-nya akan saya berikan ya beberapa saat lagi karena di daerah kami juga belum mulai. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Sebelum kita mulai ini kita bisa mempelajari dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2022 baru saja resmi rilis juknis atau buku petunjuk teknis untuk melakukan pendaftaran pendataan non ASN 2022. Nah, di sini bagi teman-teman yang nanti akan melakukan pendaftaran untuk membuat akun, kemudian melengkapi data, sebaiknya teman-teman cermati dulu untuk petunjuk teknisnya. Seperti apakah petunjuk teknisnya dan bagaimanakah cara unduhnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, inilah merupakan buku petunjuk teknis untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 yang baru saja dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang mana dalam daftar isinya di sini ada informasi, yaitu mulai dari langkah-langkah membuat akun, mencetak kartu informasi akun, login dan pengisian biodata, kemudian mengisi riwayat pekerjaan, resume pendataan non-ASN, dan juga cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Yang benar di sini untuk langkah-langkah ini adalah yang teman-teman harus lakukan dan dipastikan semua datanya ini adalah benar ya teman-teman, sampai dalam tahap akhir yaitu cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Sebelum kita mencoba untuk melihat lebih jauh terkait tentang buku petunjuk pendaftaran ini, nah cara untuk mengunduhnya ini adalah silakan teman-teman di sini buka di Google, kemudian ketikkan kata kunci yaitu seperti ini. Kemudian kalian bisa klik enter. Selanjutnya di sini kalian bisa scroll ke bawah. Kemudian teman-teman bisa pilih label yaitu CPNS. Kemudian pada bagian ini teman-teman akan mendapatkan salah satu artikel yaitu download buku petunjuk pendataan non-ASN 2022 untuk melakukan pendataan non-ASN. Kalian bisa klik di sini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah untuk mendapatkan link downloadnya. Kita scroll. Selanjutnya di sini kalian bisa klik download buku petunjuk pendataan non-ASN. Maka kita akan diarahkan menuju ke Google Drive dan sampai sini teman-teman bisa klik saja unduh di sini ya, atau dicetak. Berikutnya nanti akan masuk ke dalam folder penyimpanan laptop ataupun juga HP teman-teman. Oke, masuk di sini. Setelah itu nanti teman-teman tinggal buka saja dan dicermati bagaimanakah langkah-langkah untuk melakukan pendataan non-ASN tahun 2022. Di sini untuk yang pertama, untuk lalur pendaftaran pendataan non-ASN inilah kita mengikuti dulu, yaitu kita coba klik.
Selanjutnya di sini untuk alur proses pendataan non ASN ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu membuat akun untuk mencetak kartu informasi pendaftaran sesuai dengan gambar 1. Selanjutnya setelah itu mendapatkan kartu informasi pendaftaran, kemudian tenaga non ASN melanjutkan proses login dan juga pengisian data ya. Jadi di sini untuk yang pertama ini adalah dari teman-teman alur user THK2 dan juga pegawai non ASN inilah membuat akun seperti ini, mulai dari THK2 dan pegawai non ASN kita membuat akun pendaftaran. Dan di sini kita pastikan data kita ini sudah didaftarkan ya oleh admin instansi kita masing-masing. Selanjutnya di sini kita melakukan pengecekan identitas. Selanjutnya di sini kita akan melengkapi data, kemudian mencetak kartu informasi pendaftaran. Nah, di sini pada bagian melengkapi data ini adalah kita menyiapkan yaitu KTP dan juga pas foto. Kemudian kalau misalkan kita ketika melakukan pengecekan identitas ini kita gagal melengkapi data, ini karena ada notifikasi data ini salah atau belum ditambahkan oleh admin. Jika kita sudah mencetak kartu informasi akun, nah berikutnya di sini kan kita sudah membuat akun. Berikutnya kita login teman-teman. Nah di sini kita login dari THK2 dan juga pegawai non ASN. Ini kita login. Berikutnya kita mengisi biodata. Kemudian di sini kita jika ada permasalahan data ya, nanti ada helpdesk dan juga FAQ. Ini teman-teman bisa mendapatkan pemecahan untuk permasalahannya. Selanjutnya di sini kita bisa melengkapi berikutnya ya, yaitu pada bagian persiapan, yaitu kita upload yaitu bukti pembayaran, kemudian SK jabatan. Ini pada bagian melengkapi data riwayat. Kemudian kita lihat view resume dari teman-teman THK2 ini ya. Kemudian kita cetak kartu pendaftaran. Inilah hal-hal yang harus disiapkan ya sebelum melaporkan data diri atau selanjutnya disebut mendaftar sebagai tenaga non ASN. Ini pada pendataan tenaga non ASN 2022 ini kita memastikan persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama ini kita siapkan kartu tanda penduduk ya, atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil. Kemudian kartu keluarga, kemudian kita siapkan ijazah, kemudian kita siapkan pas foto, kemudian swafoto atau selfie, kemudian surat keputusan atau SK jabatan, kemudian bukti pembayaran gaji. Berikutnya kita masuk pada bagian tata cara pendaftaran pendataan non ASN ya. Nah di sini untuk tata caranya ini mulai dari membuat akun. Nah di sini mulai dari membuat akun. Nanti kita akan berikan tutorial secara live-nya teman-teman. Dikarenakan di daerah sini juga belum. Dan juga portalnya ini masih akan segera dibuka ya. Nah di sini untuk mendaftarkan diri pada tenaga non ASN ini, maka harus membuat akun terlebih dahulu. Langkah membuat akunnya ini adalah kita ini masuk ke portal yaitu pendataan non ASN bkn.go.id. Kemudian tampilannya adalah yang seperti ini ya. Nah ini adalah untuk tampilannya, ini adalah yang seperti ini tadi teman-teman. Nah seperti ini, inilah tampilannya ya. Nanti kita melakukan pendaftaran, ini membuat akun, kemudian untuk loginnya ini adalah kita bisa klik di sini. Ketika kita ingin membuat akun ini, kita pastikan bahwa data kita ini sudah didaftarkan ya oleh admin instansi masing-masing pada aplikasi pendataan non ASN, sehingga nama kita itu akan masuk dalam database yang ada di pendataan non ASN ini. Dan berikutnya di sini kita membuat akun pendataan non ASN dengan cara klik buat akun ya. Nah, kita klik buat akun. Ya benar, kalau misalkan di sini ini kita klik buat akun ini atau klik di sini ya teman-teman, maka akan muncul tampilan yang seperti ini teman-teman. Nah ini kita buat akun, akan tampil pada halaman langkah 1 pengecekan identitas. Langkah ini tujuannya untuk memastikan bahwa data kita ini sudah didaftarkan oleh admin instansinya.
tampilannya ini adalah ada yang seperti ini teman. Inilah tampilan untuk ketika kita membuat akun ya, dan juga pengecekan identitas. Ini sama halnya ketika kita membuat akun SSC-ASN yang terdahulu itu teman. Nah ini, kemudian tenaga non ASN ini kita melengkapi data-data yang harus diisi ya, sesuai dengan tampilan pada langkah 1, yaitu kita masukkan nomor induk kependudukan atau NIK ya, ini harus sesuai dengan KTP, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, nomor handphone, ini sesuai dengan data diri kita masing-masing. Kemudian kita masukkan alamat email pribadi yang aktif dan CAPTCHA pada layar ini yang akan tertera ya. Berikutnya tampilannya akan yang seperti ini. Setelah kita masukkan CAPTCHA, kita bisa klik lanjutkan. Jika telah melengkapi semuanya, kita klik lanjutkan. Nah, berikutnya tampilannya ini adalah yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita masuk pada bagian yang kedua. Nah, berikutnya di sini kita bisa mengupload berkas ya, yaitu yang pertama ini kita mengupload file KTP. Nah, ini ada file KTP yang harus kita upload, maksimal adalah 200 KB. Kemudian kita upload pas foto ya. Pas foto ini juga 200 KB. Dan berikutnya di sini kita membuat password. Kemudian konfirmasi password. Pastikan untuk passwordnya ini nanti disimpan ya, jangan sampai lupa. Kemudian kita buat pertanyaan 1, pengaman 1, pengaman 2. Kemudian pertanyaan pengaman 2 dan jawabannya. Nah, ini nanti gunanya untuk kita reset password kalau misalkan kita lupa password ya, atau gagal login. Kemudian kita masukkan CAPTCHA, kemudian kita klik lanjutkan teman-teman. Nah, ini adalah setelah selesai kita klik lanjutkan. Nah, berikutnya di sini maka akan ada tampilan yang seperti ini ya. Kemudian langkah ketiga dalam pembuatan akun ini dilanjutkan dengan pengecekan ulang data atau resume ya. Ini wajib melakukan pengecekan ulang data-data yang telah diisikan ya pada langkah 1 dan 2. Jika data-data itu diyakini telah sesuai, maka kita klik proses pembuatan akun ya. Jika ingin melakukan perbaikan, ini teman-teman bisa klik pada bagian kembali. Dan di sini juga ditegaskan bahwa ketika kita sudah mengakhiri, ini sudah nggak bisa ya untuk mengubah data kita lagi. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tombol kembali. Ini untuk kita tombol kembali manakala kita ingin memperbaiki data yang mungkin ada yang salah. Kemudian kalau sudah fix selesai, ini kita klik proses pembuatan akun. Nah, selanjutnya akan ada tampilan yaitu silahkan klik proses pembuatan akun, akan tampil notifikasi ini ya. Ini kita klik iya. Ini berarti kita menyetujui bahwa telah diakhiri. Setelah itu kita mencetak kartu informasi akun ya teman-teman. Nah, di sini sama halnya dengan pendaftaran CASN kemarin, yaitu ketika kita sudah fix ini kita bisa cetak informasi pendaftaran. Ini kartu cetak informasi pendaftaran. Kemudian ada tombol yaitu lanjutkan login ke pendaftaran. Sehingga kalau misalkan kita cetak kartu pendaftaran, tampilannya adalah yang seperti ini ya. Nah, ini kartu informasi akun pendataan tenaga non ASN. Kemudian di sini adalah tanggal jamnya. Kemudian berikutnya di sini setelah itu kita bisa melanjutkan login ya teman-teman. Nah, melanjutkan login, nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Kemudian kita masukkan nick dan juga masukkan password yang tadi sudah kita buat ya ketika membuat akun tadi. Berikutnya di sini setelah kita memasukkannya, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Maka akan muncul tampilan informasi untuk THK2, akan terlihat informasi data peserta XTHK2 pada halaman unggah dokumen pendukung. Sedangkan untuk pegawai non ASN maka langsung muncul halaman unggahan dokumen pendukung yang seperti ini ya. Nah, ini yaitu ijazah terakhir. Nah, ijazah terakhir silahkan unggah. Ini kita klik di sini untuk unggahnya. Nanti untuk tutorial live-nya akan saya berikan beberapa saat lagi ya.
Kemudian tenaga non ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah itu adalah yang terakhir ya, dengan syarat ukurannya adalah 100 KB sampai dengan 1 MB. Kemudian kita bisa klik unggah di sini. Nah, gitu. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke galeri pencarian ya, untuk dokumen mana yang akan kita upload. Selanjutnya, jika sudah berhasil berkas memenuhi syarat, ukurannya dan juga formatnya, maka di sini akan ada tampilan ini, unggah ijazah berhasil. Kita klik baiklah. Tenaga non ASN yang ingin melihat dokumennya, teman-teman bisa klik di sini ya. Inti melihat lagi dokumennya itu udah benar atau belum, bisa klik di sini. Kalau misalkan ternyata setelah unggah, kalian bisa perbaiki dengan cara unggah di sini. Nah, maka nanti akan diberikan kesempatan untuk mengunggah ulang untuk dokumennya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kan kita akan masuk kepada tampilan yang seperti ini ya. Nah, ini kita baca, perhatikan baik-baik. Setelah melakukan unggah dokumen, maka kita melakukan pengisian biodata, melengkapi biodata seperti ini. Nah, ini mulai dari nama kita ini otomatis sudah masuk karena kita sudah melakukan pendaftaran tadi. Kemudian jenis kelamin, kemudian di sini kabupaten kita mana, status perkawinan. Kemudian di sini kita bisa melihat inilah data-data ini nanti setelah diinput ya dari admin instansinya. Maka bagian-bagian yang masih ada kotak merah inilah nanti yang akan kita lengkapi, yang akan kita isi, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita baca semuanya. Di sini ada penjelasan untuk kolom tempat tanggal lahir sesuai ijazah ya, tempat lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun yang terisi secara otomatis. Pada form ini tenaga non ASN ini masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, peringkat terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah dan tanggal lulusnya. Nah, selanjutnya di sini misalkan juga untuk memilih jenis kelamin ya, kemudian masukkan email, kabupaten kota. Kita pastikan untuk di sini apakah kita itu masuk dalam kabupaten atau kota. Ini tentunya harus kita cermati ya. Kemudian di sini untuk statusnya apakah sudah menikah ataukah belum. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk gelarnya, gelar depan kalau nggak ada ini kita bisa strip seperti ini ya. Kemudian untuk gelar belakang ini kita sesuaikan dengan gelar kita. Kemudian nomor HP, kemudian alamat domisili, kemudian agamanya. Nah, selanjutnya di sini kita pada bagian pendidikan. Nah, di sini ini adalah warnanya sudah blur, namun di sini kita bisa membenarkan. Jadi fungsinya yang sebelah kanan ini adalah ini untuk melihat data yang diinput dari instansi ini apakah sudah benar ataukah belum. Kalau sudah ya kita buat sama, kalau belum ya kita bisa betulkan ya. Kemudian yang terakhir di sini kita masukkan kode CAPTCHA, kemudian kita klik selanjutnya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita akan diberi kesempatan untuk mengisi riwayat pekerjaan. Nah, pada bagian riwayat pekerjaan ini di sini kita mengisi datanya, yaitu bukti pembayarannya ini kita upload ya. Kita upload bukti pembayaran, kemudian upload SK. Nah, ini ada aksi, ini adalah kita untuk mengubahnya. Selanjutnya di sini kita bisa mengisi pada data awal tenaga non ASN ini dapat mengubah data riwayat pekerjaan, melengkapi bukti pembayaran, beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubahnya, ini adalah kita bisa klik ubah yang tadi ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di sini adalah jenis pembayarannya APBN, kemudian jenis jabatan penandatangan adalah kepala pusat, misalkan adalah seperti itu. Nah, berikutnya di sini pada bagian riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ini adalah data yang diinputkan dari instansi, nomor SK-nya berapa, tanggal SK dan seterusnya. Kemudian kita tinggal melengkapi unggah bukti pembayaran kita. Kita upload di sini, SK-nya diupload.
aksi, ini untuk mengubah atau mengganti. Nah, berikutnya di sini pada bagian tambah riwayat ini ya. Ini kalau misalkan versi mobile nih sepertinya ya. Ini kita bisa lengkapi jabatan kita itu pada bagian apa. Kemudian tambah riwayat. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri untuk buku petunjuknya. Nah, ini jadinya adalah nanti seperti ini teman-teman. Kita bisa juga untuk menghapusnya kalau misalkan keliru ya. Oke, selanjutnya pada bagian tahap akhirnya, maka nanti kita akan masuk di bagian yaitu resume. Nah, resume itu adalah tempat kita untuk menceklis atau menandatangani persetujuan ya untuk data yang akan kita kirim. Nah, di sini ada nik kita dan seterusnya. Maka di sini kita checklist. Nah, ini di checklist ya. Di checklist ini menandai bahwa gelar kita ini enggak ada, ini benar apa enggak. Kalau benar ya checklist ya. Checklist itu artinya untuk menandai bahwa kita sudah setuju bahwa berkas ini sudah benar dan siap kita kirim. Nah, kalau sudah di checklist semua, di sini kita juga checklist di sini ya, teman-teman. Maka nanti akan ada tampilan yaitu seperti ini. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Sudah terchecklist semua ini ya. Sudah terchecklist semua. Maka kita klik akhiri proses pendaftaran. Nah, kita klik di sini akhiri proses pendaftaran ya. Ini menunjukkan bahwa kita sudah selesai. Kemudian ada tampilan setelah pendataan diakhiri dan proses, Anda nggak bisa mengubah data terkait pendataan seperti biodata, riwayat, dan pastikan semua itu udah benar ya. Kemudian kita klik iya kalau sudah fix positif. Berikutnya tampilannya akan seperti ini. Berikutnya kita tinggal mencetak kartu informasi akun lagi atau cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Ini akan muncul dua tombol ya untuk cetak kartu informasi akun dan juga kartu pendataan tenaga non-ASN. Ini adalah untuk juknisnya dari pendataan non-ASN ini. Nah, nanti jadinya seperti ini untuk bukti pendataan non-ASN teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Kita itu riwayat pekerjaannya di mana, dari kapan sampai kapan gitu kan. Kemudian data-data kita. Nah, berikutnya, nah seperti itu. Baiklah teman-teman, untuk nanti tutorial live-nya akan saya berikan ya beberapa saat lagi karena di daerah kami juga belum mulai. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Sebelum kita mulai ini kita bisa mempelajari dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.